Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Dadan akan membahas tentang pemeriksaan kepala silinder. Karena kepala silinder adalah bagian utama atau bagian penting dalam sepeda motor. Dan kali ini Pak Dadan akan menyampaikan lewat video. Kalian tolong untuk menyimak video kali ini bertujuan agar walaupun posisi kalian masih daring, tapi kalian masih tetap mendapatkan materi dari sekolah kita. Jadi tolong diperhatikan untuk bisa menyimak. Kalian diusahakan membuat catatan atau menyediakan alat tulis untuk mencatat nama komponen dan bagaimana cara pemeriksaannya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, pemeriksaan camshaft, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan camshaft. Jadi pemeriksaan pada camshaft yaitu kita bisa lihat secara visual dengan melihat kausan cam. Yang kedua, gunakan mikrometer untuk mengukur tiap tinggi bubungan. Jadi tinggi bubungan, batas ukur itu pada gambar kelihatan bahwa di situ sudah terjadi kausan pada tinggi bubungannya atau pada noken. Batas ukur in adalah 26,26 dan x adalah 26 mm. Jadi untuk mengukur kita menggunakan alat ukur yang dinamakan adalah mikrometer. Jadi inilah gambar noken as yang telah kalah. Yang kedua adalah pemeriksaan pada pelatuk dari kausan atau kerusakan. Juga periksa lubang uli, jangan ada yang tersumbat karena di situ ada lubang uli. Jadi kalau kalian sudah membongkar, kalian juga harus mencoba membersihkan agar lubang tidak tersumbat. Ini adalah pelatuk atau bahasa tekniknya adalah rocker arm. Nah, di sini untuk pemeriksaan pelatuk bisa kita lihat bahwa di situ ada penampang yang warna putih tadi. Nah, ini penampang nanti akan bertatapan dengan noken atau tinggi noken atau pada hubungannya itu sendiri. Makanya kalau camnya haus, berarti nanti di pelatuknya juga akan ikut haus. Penyebabnya biasanya karena apa? Karena uli yang tidak mau naik, yaitu ada terjadi pada kesalahan di pompa penekan uli yang dari mesin menuju ke head cylinder. Di situ juga kita bisa mengecek yaitu pada setelan klep, yaitu baut setelan klep. Di situ juga terjadi kausan karena di situ berhubungan dengan batang klep atau ujung batang klep. Jadi pada waktu pembongkaran kalian langsung pemeriksaannya seperti itu tadi. Nah, di sini juga kita akan memeriksa yaitu batang klep. Jadi periksa masing-masing katup terhadap kolengan, keadaan terbakar, goresan-goresan atau kausan tangkai klep yang abnormal. Periksa gerakan katup pada bos katupnya, ukur dan catat diameter luar masing-masing batang katup. Bisa kalian lihat di gambar, di situ ada klep yang sampai bengkong seperti itu. Maka biasanya terjadi karena apa? Satu, karena bisa bertatapannya antara klep dengan seker. Biasanya diakibatkan karena apa? Karena rantai kamrat putus atau tapi kebanyakan biasanya dari rantai kamrat putus, sehingga pada waktu posisi berhenti noken as masih posisi klep masih membuka, sehingga pada waktu piston naik ke atas dia akan
memukul pada permukaan topi klep atau pada daun klep itu tadi sendiri. Jadi kita tetap menggunakan untuk mengukur, takutnya oleng atau apa atau dia mengecil, kita gunakan mikrometer untuk mengukurnya. Jadi kalian perhatikan, nanti bisa kalian seumpama udah daring udah selesai, kalian bisa gunakan nanti di sekolah. Jadi ini adalah materi kita posisi daring untuk membekali kalian. Nah, di sini juga adalah periksa masing-masing daun klep terhadap goresan-goresan atau kausan daun klep yang abnormal serta dudukan sitting katup dalam kondisi baik. Nah, ini kita perhatikan, ini daun katupnya kondisi baru seperti itu. Jadi di situ adalah 45 derajat yang bawah, yang atas adalah 30 derajat. Yang akan bertatapan yang atas adalah yang 30 derajat, yaitu yang berhadapan dengan sitting klep. Di situ dengan sitting klep. Jadi kalian pada waktu pembongkaran kalian harus melihat atau secara visual dilihat di situ apakah terjadi goresan atau terjadi keausan. Jadi kalian jangan sampai terlewatkan, karena percuma kalau kalian bongkar tapi kalian tidak melakukan pemeriksaan. Nah, untuk di payung klep juga biasanya terjadi tipis. Tipisnya kenapa? Karena kita sering melakukan penyekuran pada daun klep ke sittingnya, biasanya di situ. Jadi kebanyakan atau kelamaan dalam mencekur hingga mengakibatkan daun klep dan sitting klep menjadi tipis. Jadi lama-lama atau lama kelamaan akan menjadi tipis. Untuk sitting klep seumpama rusak, kita bisa mengganti ke tukang bubut. Jadi kita bisa menggantinya dengan yang baru. Dalam pergantian sitting klep kita juga harus memperhatikan bahwa daun klep juga atau klepnya kita diusahakan untuk mengganti pula, karena permukaan yang baru sama yang lama nanti dalam penyekurannya akan terlalu lama. Kalau memang sudah tipis, memang harus langsung diganti saja daripada kita menyekurnya terlalu lama, karena akan vital kalau kita tetap menggunakannya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan bekas katup. Jadi kalau untuk di Honda yang lama ini ada 100, ini adalah ada dua bekas katup, yaitu ada bekas katup yang kecil dan ada juga bekas katup yang besar. Posisinya yang kecil berada di dalamnya. Kita untuk mengukur bekas bagian luar dan dalam katup menggunakan jangka sorong. Nah, di situ kita berapa ukurannya nanti kita diperhatikan. Ini juga kita bisa menggunakan yaitu dengan cara mengasih beban. Jadi ada alatnya, jadi kena beban seberapa ukurannya, dia panjangnya akan berkurang sehingga pada waktu dikasih beban atau tekanan tidak pas ukurannya. Jadi penekanannya dengan penekanan sekian, tetapi panjangnya bir itu melebihi batas dari yang diinginkan atau dari pabrikan. Biasanya kalau ini seperti ini, kalau di dalam dunia balap biasanya diganti dengan yang lebih kaku supaya pada waktu pengembaliannya atau pada waktu penutupan di mana itu di klep sama sitting klep itu bisa rapat sekali. Ya, terima kasih.
Oke, sekian dulu. Itu adalah cara-cara pemeriksaan komponen-komponen yang ada pada video kali ini. Jadi untuk batasan atau ukuran-ukuran bisa kalian nanti lihat di materi atau di bahan ajar yang telah Pak Dadan berikan kepada kalian. Di situ ada tutorial tentang pengukuran atau standarisasi nilai pengukuran, jangan sampai melebihi batas limitnya. Jadi sekian dulu dari Pak Dadan tentang pemeriksaan komponen-komponen pada sepeda motor, komponen-komponen kapasitor pada sepeda motor Honda. Oke, mungkin itu dari Pak Dadan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian lakukan atau praktekkan di sepeda kalian atau teman kalian, atau bisa kalian bareng-bareng mencoba mempraktekkan di rumah. Kalau terjadi kendala pada sepeda motor di kepala silinder, itu adalah bagian-bagian yang sering mengalami kehausan, terutama kalau kita melihat ada asap putih di pagi hari. Biasanya itu kendalanya ada pada seal clamp. Jadi kebanyakan di seal clampnya. Mungkin itu. Jadi dalam pemeriksaan kepala silinder, kalian bisa memperhatikan mana bagian-bagian yang sering kalah atau mengalami kehausan. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.